sudah siap untuk beribadah? Sudah bangunkah atau masih ngantuk-ngantuk? Ya, atau mungkin masih ada yang simpan kepalanya di atas meja? Ayo duduk yang tegak, kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Kita akan memuji Tuhan dalam ibadah kita. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa beraktivitas. Kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Biarlah ini menjadi doa kita ya. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Kita angkat pujian. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik dengan sikap hormat, kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan kami mau memakainya untuk memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, tolong berkati hati kami, supaya kami sungguh-sungguh memuji Engkau, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik boleh berdiri, ya. Nanti boleh ikuti gerakan lause. Kita akan menyanyi lagu Zakheus. Adik-adik mungkin banyak yang belum tahu ya, tapi nanti adik-adik boleh dengarkan dulu sambil adik-adik ikuti gerakannya, ya. Kita nyanyi lagu Zakheus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya
Zakheus? Ya, kurang lebih gambarannya ceritanya itu seperti di dalam lagu ini ya. Zakheus itu orangnya pendek. Tapi nanti adik-adik bisa dengar ceritanya lebih lanjut lagi di dalam firman Tuhan ya. Nanti firman Tuhan akan disampaikan dan bercerita tentang Zakheus ini. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan memuji Tuhan, bernyanyi dengan semangat ya. Kita memuji Tuhan, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik, kita bersukacita, kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kita sukacita, memberikan kita berkat-berkatnya. Oke, kita juga mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya? Ya, siapkan persembahannya, nanti masukkan ke dalam kotak persembahannya dengan baik. Kita akan menyanyi lagu adalah sukacita di hatiku, tapi versi bahasa Inggrisnya. Adik-adik mau belajar ya? Ya, kita belajar bersama-sama. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Oke? Musik. Adik-adik sambil memberikan persembahannya, nyanyikan pujian ini. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart, I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sekali lagi. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ya, puji Tuhan. Adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan boleh anugerahkan dalam hati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam ibadah kami diberi kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan. Persembahan kami yang terbaik kepadamu. Biarlah Tuhan boleh gunakan persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik silakan duduk, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, Lausenita mau bertanya dulu. Adik-adik, adakah buku yang adik-adik sangat sukai? Buku yang sangat senang kamu baca pagi, siang, malam meskipun sudah habis, tapi adik-adik suka baca terus, baca ulang-ulang. Adakah? Kenapa adik-adik suka baca buku itu? Oh, mungkin karena ceritanya lucu atau gambarnya menarik. Tapi hari ini Lausenita mau memberitahu bahwa ada buku yang terindah dan terbaik dari buku-buku semua yang terbaik. Apakah itu? Adik-adik tahu? Ya, Alkitab. Alkitab adalah buku terindah dalam berisi firman Tuhan, kebenaran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, ya. Di sana berisi kebenaran dan berita tentang keselamatan. Oleh sebab itu, ayo
Sebelum kita membacanya, kita memuji Tuhan. Alkitab buku terindah. Hei kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, hai kawan. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, kebenaran firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Eka. Kita panggil ya Lause Eka ya. Ayo Lause Eka. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon pimpinan Roh Kudus agar menolong kita untuk mengerti dan menaati firman Tuhan. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan memimpin kami saat kami belajar firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti dan menaati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Eka mau bertanya, bagaimana kalau seandainya idola kalian itu datang ke kota Tarakan atau datang di dekat tempat tinggal kalian? Tentu kalian ingin bertemu dengannya, bukan? Misalnya Lause Eka, misalnya kalau ada Pak Presiden datang ke dekat tempat tinggalnya Lause Eka, tentu Lause Eka ingin bertemu dengan Bapak Presiden. Karena kita tahu Pak Presiden adalah orang yang hebat yang memimpin negara Indonesia. Tentu Lause Eka ingin melihat seperti apa ya Pak Presiden itu. Nah, dalam cerita Alkitab hari ini kita akan mendengarkan cerita. Ada seseorang yang ingin sekali melihat Yesus. Ketika dia mendengar Yesus akan datang ke kotanya, orang itu sangat ingin sekali bertemu dengan Yesus. Karena dia telah mendengar tentang Yesus. Yesus yang hebat, yang melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, mengajarkan firman Tuhan. Maka orang itu sangat ingin sekali bertemu dengan Yesus.
Apakah ada yang tahu siapakah ya orang ini? Orang ini bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala pemungut pajak. Dia memiliki tubuh yang pendek. Apakah ada yang tahu siapakah orang itu? Iya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Zakheus. Kita akan mendengarkan cerita itu dari Alkitab. Saat kalian mendengarkan cerita dari Alkitab, ceritanya sungguh-sungguh ada, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai atau kepala pemungut pajak untuk pemerintah Roma. Tidak ada seorang pun yang menyukai Zakheus karena Zakheus bekerja untuk orang Romawi dan karena dia mengumpulkan terlalu banyak uang. Zakheus telah menjadi seorang yang kaya karena dia menyimpan semua uang lebihnya untuk dirinya sendiri. Jadi dia mengambil lebih dari yang seharusnya dari rakyat. Maka orang-orang tidak menyukai Zakheus. Suatu hari Yesus datang ke kota tempat tinggalnya. Zakheus yang telah mendengar tentang sesuatu mengenai Yesus dan ia sendiri sangat ingin untuk bertemu dengan Yesus. Dia sangat ingin melihat Yesus. Zakheus menerobos kerumunan orang yang banyak, tetapi ia tidak dapat melihat melewati orang-orang itu. Tubuh Zakheus itu pendek. Meskipun dia berdiri dengan berjinjit, ia tetap tidak dapat melihat Yesus. Tiba-tiba Zakheus mendapatkan ide. Aku punya ide yang bagus. Aku akan berlari mendahului dan aku akan memanjat ke pohon ara itu. Zakheus berkata kepada dirinya sendiri, dengan cara itu aku dapat melihat Yesus. Lalu segeralah Zakheus itu berlari mendahului, kemudian dia memanjat pohon ara. Di atas pohon ara, Zakheus dapat melihat Yesus berjalan. Ketika dia tiba di dekat pohon ara itu, Yesus berhenti dan melihat kepada orang yang berada di atas pohon itu. Yesus berkata, "Zakheus, segeralah turun. Aku akan menumpang di rumahmu." Zakheus sangatlah senang sebab Yesus mengetahui siapa dia dan karena Yesus mau bersama-sama dengannya. Zakheus segera turun dari pohon itu. Dia sangat bahagia menunjukkan Yesus jalan menuju ke rumahnya. Orang-orang yang berdiri di dekat situ, mereka mulai mengomel. Mereka bersungut-sungut. Mengapa Yesus mau bersama dengan Zakheus? Mereka mengeluh. Zakheus mengambil uang yang bukan miliknya. Mengapa Yesus mengunjungi rumah orang berdosa? Orang-orang itu mengomel dan menggerutu. Orang-orang tidak mengerti bahwa setiap orang adalah seorang yang berdosa karena setiap orang tidak menaati Allah. Zakheus adalah orang yang berdosa. Mereka adalah orang yang berdosa. Dan kita adalah orang yang berdosa juga. Orang-orang tidak mengerti bahwa Yesus mengasihi orang berdosa dan datang untuk mengampuni mereka dan mengubahkan hidup mereka. Itu tepatnya yang Yesus lakukan terhadap Zakheus. Yesus menjangkau Zakheus dan mengampuninya. Dan Zakheus menunjukkan
bahwa hatinya telah diubahkan. Zakheus sangat menyesal akan hal-hal yang telah diperbuatnya. Sekarang Zakheus mau mengasihi dan menaati Yesus. Zakheus berdiri dan berkata kepada Yesus, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada seorang yang kurampas, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Anak-anak, ini adalah berita yang sangat baik. Sekarang setelah Yesus mengubahkan Zakheus, Zakheus mau mengasihi dan menaati Yesus. Anak-anak, Yesus mengubah Zakheus sehingga Zakheus mengasihi dan menaati Allah. Yesus dapat mengampuni dosa-dosa kita dan mengubah hati kita juga. Dia dapat membantu kita untuk mengasihi Allah dan menaati perintah-perintahnya. Anak-anak, kita adalah manusia yang berdosa. Yesus datang untuk mengasihi manusia yang berdosa. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita diselamatkan dan Dia akan menolong kita, mengubah kita untuk menaati firman Tuhan. Yang tadinya masih suka malas-malas kalau belajar, masih suka tidak taat sama papa mama, mulai sekarang tidak malas-malas lagi dan mau taat kepada papa mama. Yang tadinya masih suka malas-malas untuk ibadah, mulai sekarang rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus datang untuk mengasihi manusia yang berdosa. Dan Dia dapat menolong kita, mengubah hati kita untuk dapat menaati perintahnya. Dan Yesus juga ingin agar kita tidak mengulangi lagi sikap-sikap yang nakal, tidak mengulangi lagi sikap-sikap yang tidak taat. Kita mau sungguh-sungguh untuk menaati firman Tuhan. Sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalannya bersama-sama. Lukas pasal 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Lukas pasal 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Yesus ingin agar kita datang kepadanya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Yesus mengampuni dosa-dosa kita dan akan mengubahkan hati kita. Sekarang kita mau berdoa, kita mau bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengasihi kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan ubahkanlah hati kami. Kami mau sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kebenaran firman Tuhan hari ini bercerita tentang Zakheus ya. Zakheus ini meskipun dia dulunya adalah pemungut cukai, tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa ada perubahan dalam hatinya dan juga dalam tindakannya ya. Dia begitu senang berjumpa dengan Yesus. Kita pun senang berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah kita ya. Mari kita juga mau seperti Zakheus yang berubah setelah mengenal dan berjumpa dengan Yesus. Kita akan menaikkan pujian sebagai respon hati kita ya. Kita akan menyanyi Aku Berubah ya. Adik-adik tahu lagu ini? Kita belajar sama-sama ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Ya, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita terus memuji Tuhan, ya. Dan apa yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah disampaikan, boleh kita ingat terus, kita simpan dalam hati, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, adik-adik boleh berdiri. Kita akan berdoa menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah Engkau memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami mau berubah ya Tuhan, dari sifat-sifat kami yang jelek, dari hal-hal yang buruk ya Tuhan. Dan sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang menolong kami, berikan kami kesehatan. Ya Tuhan juga yang menolong papa mama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Ya, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik jangan lupa beribadah ya, terus berdoa. Jangan lupa juga baca Alkitabnya. Atau yang belum bisa membaca, boleh minta tolong kepada mama, papa, koko, atau cece untuk membacakan Alkitab setiap hari ya.
Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless.